Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia berawal pada akhir abad ke-15 setelah bangsa Eropa menemukan jalur penyaluran baru ke Asia. Tujuan utama mereka adalah mencari rempah-rempah yang saat itu sangat mahal di bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke wilayah Nusantara adalah Portugis, disusul oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang kedua Portugis 1509 sampai 1505. Portugis tiba Malaka tahun 1509 dan berhasil menguasai pada 1511. Dari Malaka mereka melanjutkan ekspedisi ke Maluku pada tahun 1512 untuk berdagang rempah-rempah. Portugis menjalin hubungan dengan kejayaan lokal seperti Ternate dan Tidore, tetapi kemudian menimbulkan konflik dan perlawanan rakyat Maluku. Pada akhirnya Portugis dikalahkan oleh Belanda dan rakyat Maluku pada 1605. Yang ketiga Spanyol yang akan diceritakan atau dibacakan oleh Arya. Spanyol datang ke Indonesia bagian timur melalui Filipina, dipimpin oleh Magallanes dan Elcano. Mereka juga berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Tidore yang membuat mereka bersaing dengan Portugis di Ternate. Setelah perjanjian Saragossa 1529, Spanyol menarik diri dari Maluku dan menetap di Filipina. Yang keempat, Belanda datang pertama kali tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mendarat di Banten. Untuk menyaingi Portugis dan Spanyol, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1602. VOC diberi hak istimewa seperti monopoli perdagangan, mencetak uang, membuat perjanjian, dan memiliki tentara sendiri. Belanda menggunakan politik divide et impera antar kerajaan untuk memperluas kekuasaan. Setelah VOC dibubarkan karena korupsi dan kebangkrutan, wilayah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sistem kolonial diteruskan dengan kebijakan seperti tanam paksa oleh Van den Bosch, politik etis yang katanya untuk memperbaiki kesejahteraan pribumi, tapi tetap menguntungkan Belanda. Dan kelima, Inggris akan dibacakan oleh Reja. Inggris sempat menguasai Indonesia ketika Belanda dikalahkan oleh Prancis. Masa Napoleon Bonaparte dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, Inggris memperkenalkan berbagai kebijakan, penghapusan tanam paksa, sistem sewa tanah, penelitian sejarah dan budaya. Misalnya menemukan Candi Borobudur. Tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda berdasarkan Konvensi London. Yang keenam, akhir kolonialisme. Kolonialisme Belanda di Indonesia berlangsung hingga penduduk Jepang tahun 1942. Jepang mengusir Belanda tetapi kemudian menindas rakyat Indonesia. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Kevin. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari kisah Belanda masuk ke Indonesia adalah proses kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia terjadi karena keinginan menguasai perdagangan rempah-rempah melalui strategi ekonomi, politik, dan militer. Bangsa Eropa secara bertahap menguasai wilayah-wilayah Nusantara, menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, namun juga mendorong lahirnya semangat perlawanan kolonialisme. Storytelling kami tentang kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.